Videonya. Video ulang aja. Video aja dulu. Langsung. Masuk. Kalau saya mau nge-like Pino aja kadangnya. Sinyal. Gitu. Selamat pemilu. Selamat unmute.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, sekedar mengingatkan kepada semua jamaah virtual untuk mute-kan yang di pojok kiri agar pelaksanaan kajian online kita hari ini bisa dengan hikmat untuk kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul huda. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kedat ilahi yang maha ghafur. Salawat dirangkai salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, insan teladan sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sampaikan kepada para sahabat, tabi'in, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Masjid Darul Ihsan bisa menggelar kembali kajian online sinergi dengan Mandiri Syariah, melanjutkan serial kajian Amanah Kunci Sukses, melanjutkan 2 pertemuan sebelumnya yang sempat tertunda di Idul Adha, dan kita masuk pada seri kajian ketiga yang insya Allah akan dikupas bersama guru besar kita, Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafiz. Mudah-mudahan kajian online ini bisa menambah dan menguatkan iman serta ilmu kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik. Baik, untuk lebih hikmat dan menyempurnakan kajian online ini, mari kita buka kajian ini dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafiz untuk mengurai kajian seri ketiga ini, dan dimohon kepada seluruh jamaah untuk menyimak dengan hikmat, dan sekali lagi untuk memute-kan di pojok kiri bawah agar kita bisa menyimak dengan
penutup sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah virtual yang saya hormati, yang Allah muliakan, utamanya sahabat-sahabat dari pengurus Masjid Darul Ihsan, para pejabat Bank Syariah Mandiri Japati, rekan-rekan karyawan-karyawati yang saya hormati, yang Allah muliakan, serta muslimin wal muslimat dari majelis lain yang sempat ikut serta dalam kajian ini, yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam sesi ketiga dalam kajian Amanah Kunci Sukses. Topik atau tema besar Amanah Kunci Sukses ini telah kita kaji 2 kali, karena memang akan diselesaikan dalam 4 pertemuan. Yang pertama, amanah sebagai akhlak Qur'ani. Itu tempo hari sebulan yang lalu barangkali sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua adalah amanah sebagai barometer iman. Itu juga sudah kita selesaikan, dan sekarang ini kita akan kaji bersama kiat membangun karakter amanah, dan nanti yang terakhir adalah implementasi amanah dalam dunia bisnis. Dalam 2 kajian yang lalu ada beberapa poin penting yang sudah kita hasilkan dalam kajian. Yang pertama, bahwa amanah itu merupakan akhlak Qur'ani. Kemudian yang kedua, amanah itu merupakan karakter utama keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan amanahnya beliau jauh sebelum diangkat menjadi Rasul sudah dikenal sebagai sosok Al-Amin, dan karena Al-Aminnya itulah sehingga beliau ketika diserai untuk menjalankan bisnisnya Sayyidah Khadijah, alhamdulillah menggapai sukses besar. Dari situ kemudian menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, orang yang ingin sukses hidupnya, baik pribadi, rumah tangga, korporasi, sampai bangsa dan negara, maka tegakkanlah amanah. Dan sebaliknya, yang akan menghancurkan korporasi, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan bangsa dan negara, bahkan menghancurkan jati diri seseorang adalah perbuatan lawan dari amanah, yaitu khianat. Itu sebabnya Al-Quran melarang. Nanti ayatnya kita lihat kembali. Nah, sedemikian pentingnya karakter amanah ini sebagai akhlak Qur'ani, sebagai karakter utama keteladanan Rasulullah SAW, dan sebagai kunci sukses dalam kehidupan, termasuk kehidupan keluarga, korporasi, bahkan bangsa dan negara. Maka pertanyaannya menjadi bagaimana sesungguhnya kiat yang bisa kita lakukan untuk membangun karakter amanah dalam diri kita. Jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, untuk memperoleh, untuk bisa merumuskan secara tepat kiat apa yang bisa kita tempuh, kiat apa yang bisa kita gelar
kiat apa yang perlu kita lakukan untuk membangun karakter amanah, maka pertama-tama kita harus memahami petunjuk-petunjuk ayat yang berkaitan dengan amanah lebih dalam lagi. Kalau kemarin pada saat pertemuan yang pertama, kita memang sudah membaca ayat-ayat tentang amanah, tetapi waktu itu baru sekilas tentang pendekatan fikihnya, bahwa amanah itu merupakan seruan Allah yang berarti secara syariat wajib. Kemudian khianat itu larangan Allah yang secara fikih berarti haram. Tetapi belum sampai kepada kajian bagaimana membangun kiat amanah itu, dari mana kita bisa memahami kiat-kiat yang bisa kita lakukan itu akan efektif. Maka cara untuk mencarinya adalah mendalami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amanah ini secara lebih dalam lagi. Jamaah sekalian, mari kita lihat kembali seruan Al-Quran tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada pihak-pihak yang berhak atas amanah itu. Secara harfiah kita sudah paham. Nah, hanya persoalannya dalam ayat ini, kalau rekan-rekan membaca dengan cermat, ayat ini belum jelas kepada siapa seruan ini disampaikan. Kepada seluruh manusiakah atau kepada manusia-manusia tertentu? Karena ini karakter amanah ini karakter yang sangat mendasar. Karakter dan keteladanan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini bukan seruan biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kiat apa yang nanti harus kita lakukan agar memiliki karakter amanah, harus paham betul kepada siapa ayat ini dialamatkan. Ternyata ada istilah kalau dalam kajian bahasa Arab, hadis maupun Al-Quran itu ada istilah khitab ayat. Khitab itu adalah alamat perintah sebuah ayat. Sekalipun di dalam ayat 58 surat An-Nisa yang tadi kita baca, tidak disebutkan secara jelas seruannya kepada siapa itu ayat. Namun demikian bisa kita pahami bahwa seruan untuk amanah itu ayat 58 surah 58 maksud saya, itu adalah diserukan kepada orang-orang beriman. Meskipun di situ tidak ada tampak ya ayyuhalladzina amanu. Yang ada adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tetapi bisa kita pastikan bahwa ayat itu khitabnya, alamat perintahnya ditujukan kepada orang-orang beriman. Mengapa? Kita harus membaca ayat berikutnya. Karena ayat sesudahnya, ayat 59 surah An-Nisa, diawali dengan seruan orang-orang yang beriman. Seruan ayat kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Yang artinya apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri, itu atulah seruan yang Allah sampaikan kepada orang-orang beriman. Nah, kenapa berkaitan dengan ayat 58-nya bahwa itu adalah ditujukan kepada orang-orang beriman? Karena di situ ada kaitannya dengan ulul amri. Ulul amrilah pihak yang wajib menegakkan amanah itu. Maka disatukan dalam ayat ini. Maka ayat An-Nisa 59 kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, nah itu dia, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Kita terjemahkan ulil amri adalah pemegang pemerintahan. Nah, saya ingin ulangi bahwa meskipun ayat 58 surah An-Nisa tidak ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, tetapi kita bisa pastikan bahwa ayat itu, seruan amanah dalam ayat itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Karena apa? Karena ayat 59-nya ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, dan salah satu pihak yang wajib menegakkan amanah itu adalah
ulul amri yang disebut di dalam ayat 59. Nah, rangkaian pemahaman ini menjadi penting karena nanti kita akan menyimpulkan bahwa yang pertama-tama, kiat yang paling utama, yang paling pokok dalam membangun karakter amanah adalah kiat memantapkan keimanan. Nah, itu saya segera ingin simpulkan agar bisa segera ditangkap rangkaiannya. Kemudian Al-Quran di samping memerintahkan amanah, juga melarang khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayat ini waktu pertemuan pertama sudah kita bahas. Pada saat ini saya hanya ingin menegaskan bahwa seruan amanah itu hanya ditujukan kepada orang-orang beriman. Salah satu buktinya di samping ayat 58 yang dirangkaikan 59 surah An-Nisa tadi, di ayat 27 surat Al-Anfal itu ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian khianat kepada Allah, janganlah khianat kepada Rasulullah, dan jangan khianati amanat-amanat yang ada pada diri kalian, sementara kalian tahu tentang amanah itu. Nah, pada kajian kedua, tempo hari kita sudah belajar kaidah fikih. Kalau ada ayat memerintahkan sesuatu, amrun bisyai'in, maka berarti nahyun an diddihi, berarti larangan terhadap sebaliknya. Maka sebaliknya juga, apabila ada ayat atau hadis melarang sesuatu, berarti itu adalah amrun an diddihi, perintah kebalikannya. Nah, ayat 27 surah Al-Anfal ini adalah larangan berbuat khianat. Maka berarti di balik larangan ini ada perintah untuk bersikap amanah. Nah, bersikap amanah sebagai lawan dari larangan ini, dan larangan ini adalah larangan khianat, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa imanlah yang akan menjamin seseorang, iman dalam diri seseoranglah yang akan menjamin yang bersangkutan mampu menunaikan amanah itu, dan iman yang ada pada diri seseorang pula lah yang mampu menjamin seseorang itu mampu menghindari sikap khianat. Itu makna dari ayat-ayat, rangkaian ayat tadi. Ayat 58 surah An-Nisa, dirangkai 59 surah An-Nisa, dan sekaligus ayat 27 surah Al-Anfal. Untuk meyakinkan pemahaman kita, memantapkan pemahaman kita berkaitan dengan pentingnya memantapkan iman sebagai kiat utama membangun karakter amanah ini, maka kita lihat juga bahwa amanah merupakan barometer iman. Ini juga hadisnya tempo hari sudah kita bahas pada saat pertemuan sebelumnya. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman, tidak dianggap orang beriman, orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan dianggap tidak beragama orang yang tidak tepat janji, orang yang tidak memenuhi janji. Nah, ini hadis atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menguatkan pemahaman kita berkaitan dengan ayat-ayat tadi, bahwa imanlah yang akan menjamin seseorang mampu menunaikan amanah, dan sekaligus iman dalam diri seseoranglah yang akan memberikan kekuatan bagi yang bersangkutan untuk menghindari sikap khianat. Lalu apa pentingnya, terutama bagi para pimpinan ini? Apakah ini pimpinan negara, apakah pimpinan kementerian, apakah pimpinan keluarga, pimpinan perusahaan? Apa pentingnya berkaitan dengan bahwa iman menjadi barometer seseorang, bahwa amanah menjadi
barometer iman seseorang ini menjadi inspirasi penting. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk bahwa amanah merupakan barometer iman ini hendaknya harus menjadi inspirasi sangat penting bagi para pimpinan, termasuk pimpinan perusahaan. Apa maknanya? Inspirasinya apa? Kalau terjadi ketidakamaнаhan di lingkungannya, maka yang penting pertama kali dilihat adalah bukan kompetensinya SDM, bukan intelektualitasnya, tidak, bukan skillnya, tidak. Tetapi yang pertama-tama harus ditengok ketika terjadi ketidakamaнаhan adalah bagaimana kualitas pembinaan iman dan kualitas pembinaan spiritualitas SDM-nya. Karena apa? Karena ayat tadi menunjukkan, juga hadis Nabi menunjukkan bahwa iman yang akan menjamin seseorang bersikap amanah, dan iman juga yang akan mampu memberikan kekuatan seseorang untuk tidak bersikap khianat. Oleh karena itu ketika terjadi pengkhianatan, ketika terjadi ketidakamaнаhan dalam sebuah lingkungan, maka yang penting dilihat adalah bagaimana pembinaan keimanannya, bagaimana pembinaan spiritualitasnya. Nah, adapun nanti intelektualitas, kemudian knowledge, skill, dan lain-lainnya, itu adalah faktor penting, tetapi adalah faktor pendukung. Nah, selama ini barangkali kita selalu apabila ada permasalahan, selalu yang kita lihat adalah bagaimana intelektualitasnya, bagaimana knowledge-nya, bagaimana skill-nya. Jarang sekali bertanya bagaimana pembinaan keimanannya, bagaimana spiritualitasnya. Jarang bertanya begitu. Padahal ini adalah faktor utama yang menjadikan seseorang itu apakah amanah atau tidak adalah faktor iman dan faktor spiritualitas. Jamaah virtual yang saya hormati, yang Allah muliakan, oleh karena itu, kiat utama untuk membangun amanah adalah memantapkan iman. Tidak ada cara lain. Ini adalah kiat utama. Seperti yang saya sampaikan tadi, ayat-ayat maupun hadis mengisyaratkan makna bahwa imanlah yang mampu memberikan kekuatan seseorang untuk bersikap amanah apapun kondisinya, dan iman pula lah yang mampu memberikan kekuatan seseorang untuk menghindari sikap khianat betapapun beratnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling penting dilakukan dalam rangka membangun karakter amanah adalah memantapkan iman. Kembali di surah An-Nisa, ini salah satu ayat, salah satu ayat yang menyebutkan hampir seluruhnya rukun iman. Ini adalah ayat di 136 surah An-Nisa. Perhatikan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu. Itu sudah ada panggilan orang beriman, tetapi ada perintah beriman. Ini artinya apa? Makna yang terkandung adalah penguatan. Apabila ada pengulangan kata perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, maka itu menunjukkan arti penekanan, penguatan. Sehingga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu, tetaplah beriman atau kuatkan iman kalian billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulullah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, termasuk kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, bahkan di situ betapa pentingnya memantapkan keimanan itu. Tidak sekedar diserukan mantapkanlah iman kalian, tidak. Tetapi di situ dibarengi dengan sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur billahi, siapa saja yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka akan sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya.
Jamaah sekalian yang saya hormati, seringkali kalau kita membaca ayat, itu kadang-kadang yang diperhatikan hanya awal sampai tengah. Akhir ayat jarang mendapatkan perhatian. Padahal seringkali, banyak sekali, kalau tidak boleh kita katakan hampir semuanya, ujung ayat itu memberikan penekanan penting. Contohnya ayat ini. Siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia akan sesat dengan sesat sejauh-jauhnya. Lalu apa kaitannya dengan pentingnya pemantapan iman? Maka kalau orang itu imannya tidak mantap, apalagi kalau imannya lemah dan hilang, maka berarti akan menemui jalan kesesatan. Nah, jalan kesesatan dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita, dalam kaitannya menegakkan amanah ini, jalan kesesatan berarti adalah akan terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Kalau ayat ini kita kaitkan dengan ayat-ayat seruan tentang amanah, maka berarti kesimpulannya, barang siapa yang ingin kuat sikap amanahnya, maka mantapkanlah imannya. Dan sebaliknya, hati-hatilah dengan persoalan spiritualitas dan kemantapan iman. Jangan sampai lengah, karena semakin tipis keimanan seseorang, berarti akan makin lemah juga sikap amanahnya, dan berarti akan makin kuat daya khianatnya. Nah, ini makna rangkaian dari ayat-ayat ini. Dan itu semua yang namanya khianat dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai medan kehidupan, apapun objeknya, itu termasuk bagian dari kezaliman dan masuk bagian dari kesesatan hidup. Nah, penekanan tentang pemantapan iman itu juga kita temukan di dalam surat At-Taghabun. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalnya. Dan berimanlah kepada An-Nur. Ini Al-Quran tetapi diistilahkan oleh Allah dengan An-Nur, artinya cahaya. Dan Al-Quran berarti memberikan cahaya kehidupan bagi siapa saja yang memenuhi 5 kewajibannya terhadap Al-Quran, yaitu mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar dan baik, mempelajari dan mendalami isi Al-Quran, mengimplementasikan nilai-nilai petunjuk Al-Quran, dan M yang kelima adalah mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran. Allah berjanji, barang siapa yang memenuhi 5M kewajibannya terhadap Al-Quran, maka Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Kalau disebut cahaya berarti sebuah pembebasan kepada seseorang dari kegelapan hidup. Nah, salah satu yang membuat hidup ini gelap adalah sikap khianat, lemahnya amanah. Oleh karena itu, Allah menekankan, imanlah kalian, kuatkan imannya kepada Allah, kuatkan imannya kepada Rasulullah sehingga mampu meneladaninya, dan kuatkan keimanan kepada Al-Quran sehingga mampu mengambil pelajaran-pelajaran berharganya, termasuk pelajaran berharga bahwa untuk menguatkan amanah, maka kiat yang utama adalah memantapkan iman dan spiritualitas. Pertanyaan bagi kita, kalau kita sudah tahu bahwa iman merupakan syarat utama, kiat utama untuk membangkitkan, untuk menguatkan amanah adalah untuk membangun karakter amanah. Kiat yang utama adalah memantapkan iman dan spiritualitas. Pertanyaannya, iman ini kan berbagai level. Iman yang mana yang mampu menjadi pendorong lahirnya sikap amanah? Iman yang ideal adalah iman yang menyadarkan orang yang beriman itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teliti melihat segala yang dilakukan oleh orang yang beriman itu. Ini persoalan penting. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana iman yang seperti apa iman yang ideal, iman yang harus dimantapkan dalam diri seseorang agar dia kuat amanahnya,
itu adalah iman yang mampu menyadarkan bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukan. Nah, ini sangat sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, karena memang ini merupakan bagian dari arkanuddin, pokok agama, bahwa iman yang mampu menyadarkan orang yang beriman bahwa Allah Maha teliti terhadap segala aktivitas hidup lahir batinnya adalah disebut iman yang mengantarkan melahirkan muraqabah. Oleh karena itu ini sekaligus menjadi kiat yang kedua. Ya, kiat yang kedua. Kalau yang pertama adalah mantapkan imannya, yang kedua adalah bangun, ya, tumbuh kuatkan kesadarannya. Nah, kesadaran yang terbaik, kalau ingin punya kesadaran yang kuat, betul-betul sadar, adalah kesadaran yang kemudian dalam bahasa tasawuf disebut muraqabah, yaitu kesadaran seseorang tentang pengawasan Allah terhadap dirinya. Nah, di dalam membina muraqabah ini menjadi panjang nanti PR-nya, sebab muraqabah ini mudah dihafal, mudah diucapkan, tetapi memang cara membangunnya tidak begitu mudah. Apalagi kalau definisi muraqabah itu adalah dawamul ilmi wal iman, bahwa langgengnya iman dan ilmu dalam hati seseorang sehingga dia senantiasa meyakini Allah selalu melihatnya. Nah, padahal manusia ini kan seringkali khilaf, seringkali alpa, seringkali lupa. Bagaimana iman dan ilmu ini harus dawam, harus tetap ada pada diri seseorang. Nah, ini nanti memerlukan program-program yang cukup banyak. Nah, yang paling mungkin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini adalah poinnya, bahwa untuk kiat yang paling penting, kiat yang utama untuk membangun karakter amanah dalam diri adalah yang pertama menguatkan iman, memantapkan iman, yang kedua membangun, menumbuh kuatkan kesadaran, atau dalam bahasa yang lebih khusus adalah membangun, meningkatkan muraqabah seseorang. Nah, lagi-lagi kita ketemu di surat Al-Mujadilah. Ya, kita ketemu di surat Al-Mujadilah. Ayat yang selalu saya sampaikan ketika kita bicara muraqabah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya, bukan saja orang beriman, bukan saja orang berilmu, bukan saja orang yang mantap spiritualitasnya, bukan saja orang yang tinggi intelektualitasnya, bukan. Tetapi adalah orang yang mantap kedua-duanya, integrasi. Ya. Integrasi antara spiritualitas dan intelektualitas itulah yang kemudian nanti menjamin seseorang mampu melahirkan sikap muraqabah. Jamaah sekalian yang rada teliti membaca ayat, termasuk ayat-ayat model begini, perhatikan kata sambungnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Biasanya kalau kita membaca dan, wa, terjemahan dari wa, itu lewat begitu saja. Tidak memperoleh perhatian penting. Padahal tidak. Justru kata sambung ini menjadi sesuatu yang sangat penting, melahirkan sebuah kaidah tertentu. Seperti dalam ayat ini. Ayat ini tidak bisa dimaknai, tidak boleh dimaknai bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Titik sampai di situ. Karena apa? Karena ada kata sambung wa. Orang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau didukung dengan ilmu. Begitu juga ilmu akan meninggikan derajat seseorang apabila dilandasi spiritnya oleh iman. Dan itulah kemudian faktor fungsi pentingnya kata sambung wa. Maka menerjemahkan atau memahami Al-Quran perlu paham kaidah-kaidah bahasa Arab, karena memang sekedar satu huruf pun sangat punya pengaruh terhadap pemaknaan. Integrasi iman dan ilmu yang melahirkan muraqabah, itu integrasinya kalau boleh saya berikan gambaran adalah
seperti integrasi air, kemudian kopi, kemudian gula. Kalau sudah menjadi satu cangkir kopi, maka itu walaupun disebut kopi, walaupun yakin ada airnya, walaupun di situ yakin ada gulanya, tidak lagi bisa dipisahkan. Nah, itulah idealnya integrasi iman dan ilmu. Nah, integrasi iman dan ilmu, iman adalah cahaya, ilmu adalah cahaya, integrasi iman dan ilmu inilah yang akan membentuk dua cahaya dalam kolbu, yang bahasa Arabnya adalah nurani, maka menjadi hati nurani. Sekedar pengulangan, barangkali sahabat-sahabat karena banyaknya ilmu yang dikantongi, yang dipelajari jadi lupa. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama, kiat yang utama tadi adalah memantapkan iman. Kemudian yang kedua adalah membangun kesadaran, menumbuh suburkan muraqabah seseorang. Dan yang ketiga, ini yang tadi saya sebutkan, dukung dengan kompetensi yang memadai. Untuk mampu mengimplementasikan sikap amanah itu, dukunglah kompetensi yang memadai. Kompetensinya apa? Termasuk ilmu tentang keimanan, hendaknya utuh. Nah, sekarang ini ada model-model pembelajaran lewat online, misalnya kuliah fundamental tauhid. Bagus, judulnya kuliah fundamental tauhid. Tapi begitu setelah penjelasan tentang apa itu tauhid, lalu kemudian yang dibahas berikutnya adalah hukum menggunakan jimat, hukum menggunakan dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya nanti bicara fikih, halal haram, dosa dan tidak dosa, bid'ah, haram dan lain-lain. Kembali lagi itu bicara soal fikih, soal hukum, padahal tema besarnya menarik adalah bicara soal akidah. Nah, biasanya kajian-kajian yang model begini ini kajian yang punya tujuan tertentu, apalagi kalau jelas-jelas di dalamnya menghantam pihak-pihak lain yang tidak sependapat, yang tidak sepaham. Nah, dalam belajar agama sebaiknya tidak demikian. Apalagi kita punya tujuan khusus membangun karakter iman, membangun karakter amanah, maka memantapkan iman adalah iman yang komprehensif, yang utuh, tidak kemudian dipenggal-penggal dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, tadi ada dua ayat yang menarik. Ya. Tadi ada ayat At-Taghabun ayat 8. Ini kaitannya dengan muraqabah. At-Taghabun ayat 8. Kemudian surah Al-Mujadilah ayat 11 yang baru saja kita baca. Itu ujungnya perhatikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik di ayat Al-Mujadilah ayat 11 maupun di At-Taghabun itu sama, yaitu wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bahkan khabir ini tidak sekedar mengetahui, tetapi mengetahui secara lebih teliti. Nah, apa maksudnya saya ingin mengajak jamaah virtual sekalian untuk melihat ujung ayat ini? Ini berkaitan dengan bahwa iman, kalau di At-Taghabun ayat 8 yang bagian kanan itu, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Tetapi di belakang di ayat yang ke-11 surat Al-Mujadilah itu ada kaitannya dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, ujungnya sama. Wallahu khabirun bima ta'malun. Apa kesimpulannya? Baik iman maupun ilmu, iman dan ilmu, hendaknya sampai mengantarkan kepada seseorang untuk meyakini bahwa Allah senantiasa teliti melihat pada dirinya. Dan inilah yang disebut muraqabah.
Sehingga dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita simpulkan maka kiat utama untuk membangun karakter amanah ini adalah memantapkan iman, tumbuh kuatkan kesadaran, lalu dukung dengan kompetensi, dan yang keempat adalah spirit jihad. Nah, spirit jihad tidak saya uraikan karena saya pikir ini sudah paling sering. Kenapa spirit jihad selalu ada dalam setiap pembinaan karakter? Karena membangun karakter itu hambatannya adalah hawa nafsu dalam diri. Dan hawa nafsu tidak ada cara menghadapi kecuali dengan jihad. Saya sering mengungkap hadis Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang sejati adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya agar mau diajak taat kepada Allah. Dalam konteks membangun karakter amanah adalah orang yang ingin serius membangun karakter amanahnya, maka harus punya daya juang tinggi untuk mengikis sikap khianat yang ada pada dirinya, dalam waktu yang bersamaan memantapkan iman dan menumbuhkan muraqabah yang semakin kuat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, sahabat-sahabat sekalian, barangkali ada diskusi yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Uraian yang sangat lengkap telah disampaikan oleh guru kita semua. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang kajian kali ini, siapa yang masih akan memberikan pertanyaan? Insya Allah waktu masih tersedia. Baik. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah virtual kita, Kiai, ya, ada sedikit pertanyaan untuk memantapkan saya ataupun semua yang hadir di kajian online ini. Tadi syarat pertama agar orang amanah itu adalah memantapkan iman. Nah, iman seperti apa? Iman yang bisa menyadarkan kesadaran dirinya tentang beriman itu sendiri. Iya. Kemudian dan dia merasa diawasi sehingga dia semakin mantap imannya. Iya. Pertanyaannya adalah kalimatnya diluruskan. Baik. Memantapkan iman sampai iman yang seperti apa? Sampai keimanan seseorang itu mampu menyadarkan dirinya bahwa Allah selalu melihatnya. Baik. Nah, gitu. Nah, kesadaran bahwa seseorang itu dilihat Allah dalam praktiknya, misalnya terkadang orang kalah sama dengan tekanan atau kepentingan tertentu. Nah, praktiknya yang bisa dijalani seorang karyawan ataupun siapa saja segmennya, itu bagaimana seseorang bisa tetap kuat memantapkan kesadarannya. Iya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Nah, standarnya itu. Karena standarnya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, seseorang itu dalam praktiknya itu terkadang kepentingan mendominasi. Nah, itu praktik yang bisa dilakukan seseorang agar bisa merasa imannya itu diawasi oleh Allah sampai pada batas setiap detil kehidupan ini bisa merasa diawasi. Nah, seperti apa, Kiai? Mohon penjelasannya. Betul. Ini pertanyaan bagus dan penting. Amanah itu karakter yang utama, kunci sukses, tapi memang mengembannya tidak ringan. Mengembannya memang tidak ringan. Sehingga pertanyaannya muncul, bagaimana kalau seseorang ingin bersikap amanah, tetapi dia kemudian menghadapi tekanan yang luar biasa. Menghadapi tekanan yang luar biasa. Artinya pada saat itu dia sedang lemah, kan? Nah, pada saat itu dia sedang lemah menghadapi yang kuat. Nah, orang yang lemah mesti harus bersandar kepada yang kuat. Kalau dia sedang menghadapi tekanan orang yang kuat sehingga khawatir tidak amanah, maka dia harus bersandar kepada yang maha kuat. Nah, sandar kepada maha kuat ini berbagai medianya. Sangat boleh jadi la haula wala quwata illa billah. Itu juga bagian untuk menguatkan seseorang ketika menghadapi tekanan.
Kemudian yang kedua, kalau tekanan itu tekanan sangat dirasakan, oh ini tekanan ini sudah tekanan dari orang yang sangat kesetanan ini, sehingga tidak peduli apapun yang mendorong untuk khianat, maka tidak ada lagi kalau Al-Quran mengajarkan ketika sedang diserbu oleh kekuatan setan, maka tazakkaru, segeralah berlindung, segeralah berlabuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlindung kepada Allah itu salah satunya mengenai melalui media jihad. Kalau sudah yang namanya jihad, maka dia kemudian endingnya nanti tawakal. Saya sudah melakukan yang benar. Yang saya hadapi ini orang yang sedang tidak sadar. Tetapi betapapun saya harus mengemban amanat ini, maka saya jalankan. Apapun resikonya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan yang terakhir, spirit jihad. Nah, maka ketika seseorang menghadapi tekanan sehingga khawatir lemah karakter amanahnya, maka kembali kiat yang keempat, jihadnya yang dikedepankan. Saya kira begitu. Alhamdulillah, Kiai, sangat jelas. Ya, ada satu pertanyaan. Ya. Yang tertulis di sini dari data Denny. Nah, pertanyaan tentang etika pegawai dalam mengemban amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang hukum insentif penjualan atau bonus kepada pelanggan jika mencapai penjualan tertentu. Ada fenomena yang kami lihat di lapangan, bonus yang diberikan penjual kepada pelanggan disalahgunakan oleh oknum karyawan perusahaan. Khususnya bonus uang tunai atau cashback. Sang karyawan mendapat tugas dari perusahaan untuk membeli barang tertentu, katakanlah tinta printer seharga 450.000. Kemudian dia mencari toko yang memberikan cashback atau bonus misalnya sebesar 50.000. Cashbacknya 50.000. Pada kwitansi penjualan tertulis Rp 450.000 resmi dari toko penjual. Sedangkan cashbacknya sebesar Rp50.000 tidak tertulis di faktur. Sehingga sering diambil secara pribadi oleh karyawan. Sedangkan pemilik perusahaan tidak mengetahui hal ini. Bagaimana dengan hal ini? Mangga mohon penjelasannya dengan sangat sederhana dan jelas. Oke, terima kasih. Ya. Ini belum tahu ini apakah ini kejadian nyata atau sekedar case study ini ya. Tapi ya ini termasuk bagian dari sikap tidak amanah. Ya, bagian dari sikap tidak amanah. Nah, apalagi mencari penghasilan terselubung dari tugas pokok yang sudah jelas, itu bagian dari perbuatan dosa. Makanya sifat Nabi itu, amanah itu dikaitkan dengan kejujuran, ya, dengan sidik. Karena kalau lengah tidak amanah, wujud ketidakamanan itu adalah ketidakjujuran. Seperti model seperti itu. Nah, praktek-praktek seperti itu dilarang oleh agama, haram hukumnya. Haram hukumnya. Pesan kepada sahabat-sahabat yang lengah dalam persoalan-persoalan begitu, nilainya tidak besar, tetapi itu mengotori rizki halal yang diperoleh dengan cara yang benar. Punya gaji lebih besar, kemudian mendapatkan hal begitu lebih kecil. Nah, tapi itu akan mempengaruhi yang besar, Sama dengan sarung. Sarung itu lebar. Yang kena air kencing hanya setitik, hanya sebesar jari tangan. Artinya apa? Yang lebar itu masih yang bersih adalah yang lebih lebar. Tetapi ini tidak kemudian sholatnya tetap sah karena apa? Najisnya cuma sedikit, tidak bisa. Sholatnya tetap tidak sah. Maka gaji yang halal itu jangan sampai dikotori dengan yang kecil-kecil begitu. Sayang sekali.
karena nanti akan bisa menjadi kotor semua. Ya, mudah-mudahan. Nah, hal-hal begini ini termasuk ilmu nih, termasuk kalau ada perusahaan melihat praktek-praktek seperti itu. Nah, ini yang perlu ditegakkan adalah di samping imannya. Ketika dia melakukan itu mungkin dia tidak sadar, oh ini Allah melihat nih, walaupun tidak tertulis. Nah, begitu. Walaupun tidak tertulis di dalam faktur atau yang lain-lain. Saya kira begitu. Alhamdulillah, pertanyaannya sangat jelas, jawabannya juga sangat jelas sekali. Ada yang lain? Silakan sekiranya ada yang masih bertanya, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Ada, silakan. Ya, silakan langsung bertanya. Assalamualaikum. Sama Pak Agis Data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Sebagaimana yang dimaksudkan tadi, Agis. kiat membangun, ya betul Pak. Kiat membangun karakter amanah tadi diantaranya adalah membangun kesadaran. Nah, pertanyaan utama adalah bagaimana memperkuat muraqabah seseorang ini. Sementara tadi dikaitkan dengan pertanyaan pertama, iman seseorang kan yazidu wa yanqusu. Iya. Ketika dihadapkan pada kondisi yang ketika melemah, kalau yang kuatnya sudah biasa. Ketika melemah, bagaimana dia bisa muraqabahnya ini meningkat. Yang kedua, bahwa sikap muraqabah ini kan nantinya akan merehabilitasi sikap mental seseorang tersebut. Nah, bagaimana cara mempertahankan sikap muraqabah tersebut? Iya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana caranya untuk menguatkan muraqabah? Karena benar, kuat lemahnya muraqabah seseorang mempengaruhi sikap amanah seseorang. Ya. Dalam pertemuan yang pertama atau yang kedua saya lupa, bahwa amanah itu juga wujud nyata muraqabah seseorang. Di samping sebagai barometer iman, kemudian juga merupakan wujud muraqabah seseorang. Artinya apa? Orang yang tidak amanah itu sama dengan orang yang kehilangan iman, karena saat itu berarti ketika dia tidak amanah, sama halnya dia menganggap bahwa Allah sedang tidak melihat dia. Nah, ini artinya apa? Muraqabahnya lemah. Nah, karena muraqabah itu wilayah kerja hati, bukan fisik, nutrisi hati adalah ilmu dan zikir. Oleh karena itu untuk memantapkan muraqabahnya itu adalah intensitas zikir sangat mempengaruhi. Itulah sebabnya kalau secara khusus di jamaah-jamaah tasawuf, di jamaah-jamaah thariqah, amalan utamanya adalah zikir, itu sesungguhnya adalah untuk membangun muraqabahnya. Bahkan kalau bisa sampai ihsan. Karena apa? Dengan muraqabah itu akan lahir spirit amal soleh yang nyaris tidak terbatas. Nah, sehingga dengan demikian Pak Agis dan rekan-rekan yang lain, ketika seseorang lemah muraqabahnya, maka akan cenderung lemah sikap atau karakter amanahnya, akan subur khianatnya. Padahal ujungnya akan mencelakakan diri sendiri. Kalau demikian segera perkuat muraqabah itu dengan menguatkan iman dengan cara mengintensifkan, menguatkan zikir. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang terkait bahwa muraqabah itu akan nantinya bisa merehabilitasi mental dan betul. Muraqabah itu akan mengikis kalau di dalam misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam karya monumentalnya Madarijus Salikin itu bahkan menyatakan bahwa muraqabah itu ihsan level 2, sementara ihsan itu adalah sumber segala kebaikan. Barang siapa yang kuat ihsannya dan kuat muraqabahnya, maka akan semakin kuat spirit kebaikannya. Kalau spirit kebaikannya makin kuat, maka kuat juga meninggalkan hal yang tidak baik. Maka mentalitas yang tidak baik dengan sendirinya akan tertinggal. Nah, kalau dalam thariqah dan tasawuf, untuk menguatkan iman,
sekaligus menguatkan muraqabah dan mengeliminasi hal-hal yang tidak baik, maka zikir yang paling baik itu la ilaha illallah itu. Karena di situ la ilaha itu mengikis akhlak yang tidak baik, kemudian illallah itu artinya memantapkan akhlak keilahian, akhlak-akhlak yang baik. Nah, makanya disebut nafi dan isbat, menafikan segala yang tidak baik yang dimotori oleh ilah-ilah selain Allah, dan ilah yang paling dominan dalam diri manusia adalah hawa nafsu, kemudian dimantapkan illallah dengan akhlak yang baik. Saya kira itu untuk Pak Agis dan sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah masih ada 2 pertanyaan, Kiai. Ya. Pertama dari Pak Rai. Ini menarik pertanyaannya. Ah. Karena membalik dari konsep topik seri 3 ini. Mm-mm. Apakah kontribusi karakter amanah terhadap keimanan seseorang? Nah, ini Kontribusi karakter amanah terhadap keimanan seseorang. Iya, kalau amanah itu melahirkan amal soleh, oh jelas. Amal soleh itu kan bagian pupuk keimanan. Nah, gitu. Jadi itu adalah saling mengisi. Kalau orang berangkatnya dari iman, dia akan melahirkan amal soleh. Tapi kalau orang berangkatnya dari kebiasaan menjalankan amal soleh, dia akan memelihara keimanannya itu sendiri. Nah, jadi itu bisa dua sisi. Ya. Artinya amanah itu amal soleh ya? Amanah melahirkan amal soleh. Oke, baik. Nah, sebaliknya khianat itu adalah amal yang tidak soleh. Makanya kalau orang amanah di dalam memegang kepemimpinan, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu semua akan bernilai amal soleh. Oke, ini bersambung dengan pertanyaan Pak Ibu Evi. Ketika kita mengingat dosa-dosa saat tidak menjalankan amanah, apakah cukup dengan sholat tobat dan membaca istighfar, akan diterimakah tobat kita? Belum. Ya, belum. Jawabannya belum. Karena apa? Karena ketidakamanahan itu dimensinya sangat luas. Contoh tadi, kasus 50.000 tadi itu. Pertanyaan pertama ya. Iya, ya. Tadi pertanyaan pertama awal tadi kan ada kasus cashback 50.000 tadi itu. Betul. 50.000 itu menyangkut hak adami, haknya perusahaan. Maka cara bertaubatnya nanti Bu siapa ini yang Bu Evi? Bu Evi ya. Bu Evi kalau sempat nanti baca kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin di bagian awal itu ada bab taubat. Nah, di situ ada 4 ya. Syaratnya tobat itu pada umumnya 3, yaitu menyesal perbuatan dosa, kemudian bertekad tidak mengulangi, kemudian bertaubat. Nah, yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan haknya manusia, dia harus mengembalikan itu kepada orang yang berhak. Maka tidak cukup sholat tobat dan tidak cukup beristighfar. Kalau tidak amanahnya menyangkut hak adami, harus dikembalikan. Inilah beratnya. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa seorang pemimpin sangat mungkin akan mendapatkan siksa 2 kali lipat karena memang persoalan amanah ini imbasnya menjadi tidak karuan. Bagaimana seorang pemimpin meminta maaf kepada seluruh rakyatnya? Kalau itu hak rakyatnya, bagaimana mengembalikan dan lain-lainnya. Oleh karena itu Nabi pernah menyatakan bahwa menjadi pemimpin itu memang menarik dan mengenakkan, tetapi ujungnya membawa penyesalan. Nah, salah satunya penyesalan terhadap tanggung jawabnya. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Evi tadi itu, bahwa harus dilihat kalau dosa berkaitan tidak amanah itu hanya menyangkut kepada Allah, maka cukup dengan bertaubat, menyesal, tidak mengulangi, lalu diperbanyak amal soleh. Tapi kalau menyangkut tidak amanahnya itu adalah hak manusia, wajib mengembalikan. Kalau itu tidak dikembalikan, maka taubatnya tidak lengkap dan tidak diterima. Demikian. Alhamdulillah. Mungkin
penjelasan dari awal sampai akhir sudah sangat jelas, Kiai. Alhamdulillah, apresiasi yang masuk pertanyaan juga melengkapi kesempurnaan kajian kali ini. Sebelum kajian ini ditutup, mohon perkenan untuk memberikan kesimpulan kajian ini serta doa untuk menyempurnakan kajian seri 3 ini. Dipersilahkan. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kajian ketiga topik amanah kunci sukses telah kita laksanakan. Dan kalau kita runut dari awal, maka amanah ini merupakan akhlak Qur'ani, amanah merupakan keteladanan dan karakter utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amanah ini juga merupakan kunci sukses dalam kehidupan. Kemudian amanah ini juga barometer keimanan sekaligus wujud muraqabah seseorang. Maka muncul pertanyaan yang kemudian kita kaji dalam pertemuan ketiga ini, bagaimana cara membangun karakter amanah dalam diri. Karakter amanah ini karena ayat dan hadis menunjukkan bahwa itu diserukan kepada orang-orang beriman, maka rangkaian kalimat itu memberikan isyarat makna bahwa untuk membangun karakter amanah, maka yang pertama adalah perlu memantapkan iman. Kemudian yang kedua, iman yang ideal adalah iman yang melahirkan muraqabah. Maka kiat utama yang kedua untuk membangun amanah adalah menumbuh kuatkan muraqabah dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga, karena muraqabah itu juga terdiri dari iman dan sekaligus ilmu, maka ini juga mengisyaratkan pentingnya dukungan kompetensi dalam rangka menguatkan upaya membangun amanah, karakter amanah dalam diri. Tentu saja ini menjadi inspirasi penting bagi para pimpinan. 3 hal bahkan ditambah 1, karena amanah itu menyangkut iman yang ada kaitannya, bahkan basicnya adalah kolbu. Maka untuk menguatkan upaya membangun karakter amanah ini adalah spirit jihad. Spirit jihadlah yang tidak kalah pentingnya. Jadi ada 4 ya. Mantapkan iman, tumbuhkan muraqabah, dukung dengan kompetensi, dan kembangkan, kobarkan spirit jihad. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan lahir batin kita sehingga kita bisa mampu bersikap amanah, sehingga dengan demikian apapun tugas kita akan membawa sukses dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kajian amanah kunci sukses seri ketiga telah kita simak bersama. Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk menyempurnakan kajian amanah kunci sukses ini. Akan ada 1 kali pertemuan lagi, Senin tanggal 17 Agustus 2020 dengan topik implementasi amanah dalam dunia bisnis. Jangan sampai terlewatkan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak secara keseluruhan kajian amanah kunci sukses bersama guru kita bersama, Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafiz. Untuk mengakhiri kajian online seri ketiga ini, mari kita tutup dengan doa kifarat akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin semua